Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, ya pun, salam olahraga aja ya. Yang terhormat, Bapak Dr. Franciscus Narsito, MPSI, selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Randos Herman Tarigan, MPD, selaku dosen pembimbing 1. Dan yang saya hormati Bapak Ardian Cahyadi, MPD, selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini, saya Arsy Chandani Naratama dengan NPM 1913051009 merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar akhir saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Renang Gaya Dada dengan model visualisasi terhadap gerak dasar renang pada siswa sekolah dasar kelas tinggi di SD Negeri 8 Metro Pusat. Kita masuk ke materi latar belakang. Pokok bahasan renang merupakan bagian dari akuatik dalam mata pelajaran PJOK yang diajarkan sekolah dasar kelas tinggi, dengan tujuan memberikan berbagai keterampilan renang kepada siswa. Proses pembelajaran lebih banyak menekankan pada keterampilan dasar renang. Dengan ciri pembelajaran tersebut, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran renang, terutama siswa yang sama sekali tidak memiliki keterampilan renang. Di sisi lain, materi renang gaya dada menurut adanya keterampilan gerak yang dilakukan secara tahap demi tahap dari seluruh rangkaian gerak yang ditampilkan, sehingga menjadikan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap beberapa teknik dasar renang gaya dada tersebut. Untuk itu, peneliti ingin memberikan hal yang berbeda dalam cara mengajar dan penyampaian materi renang gaya dada menggunakan model pembelajaran visualisasi dengan media video. Kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama, pada saat melaksanakan proses pembelajaran renang di sekolah, para siswa kurang memahami gerak dasar renang gaya dada. Yang kedua, pada saat mengajarkan gerak dasar renang gaya dada, guru masih menerapkan pembelajaran konvensional atau tradisional. Yang ketiga, pada saat penyampaian materi, guru belum memiliki atau menerapkan model pembelajaran pada gerak dasar renang gaya dada. Kemudian ada batasan masalah, sehubungan dengan adanya permasalahan yang muncul dari kajian yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka perlu ada batasan masalah agar penelitian ini efektif dan efisien. Permasalahan penelitian ini dibatasi pada efektivitas pembelajaran renang gaya dada dengan model visualisasi terhadap gerak dasar renang pada siswa sekolah dasar kelas tinggi di SD Negeri 8 Metro Pusat. Kemudian kita masuk ke perumusan masalah. Perumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah apakah model visualisasi efektif terhadap gerak dasar renang gaya dada pada siswa dan siswi sekolah dasar kelas tinggi di SD Negeri 8 Metro Pusat. Tujuan penelitian sesuai dengan masalah yang dirumuskan agar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakannya. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektif tidaknya pembelajaran visualisasi renang gaya dada pada siswa dan siswi kelas tinggi di SD Negeri 8 Metro Pusat. Dengan manfaat penelitian, yang pertama, bagi peserta didik, dapat memotivasi siswa untuk mempelajari renang secara efektif dan mudah menyerap informasi dan pembelajaran. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan masukan, saran, dan informasi terhadap sekolah untuk proses kualitas hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi penulis, dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baik. Yang keempat, bagi pengajar, menciptakan suasana pembelajaran menjadi efektif dan mempermudah mentransfer ilmu terhadap siswa. Ruang lingkup penelitian. Tempat penelitian, lokasi yang digunakan pada penelitian ini di SD Negeri 8 Metro Pusat. Objek penelitian menggunakan model pembelajaran visualisasi untuk meningkatkan gerak dasar renang gaya dada. Subjek penelitian ada siswa kelas tinggi di SD Negeri 8 Metro Pusat. Penjelasan judul, efektivitas menurut Kumorotomo tahun 2005, efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. Renang gaya dada menurut FINA tahun 2014, berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Model pembelajaran visualisasi menurut Azhar Arsyad tahun 2005, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi terhadap siswa. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Kita
Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pendidikan olahraga. Menurut Faturisi tahun 2012, pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik, jasmani, dan olahraga untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Yang kedua ada pengertian olahraga. Menurut pendapat Muthohir tahun 2005, hakikat olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Di dalam olahraga tergambar aspirasi serta nilai-nilai leluhur suatu masyarakat yang terpantul lewat hasrat mewujudkan diri melalui prestasi olahraga. Yang ketiga, ada olahraga prestasi, olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga atlet secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai presentasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Menurut Supardi tahun 2015. Yang keempat, ada tahapan pemanduan dan pembinaan bakat. Pemanduan dan pembinaan atlet usia dini dalam lingkup perencanaan untuk mencapai prestasi puncak memerlukan latihan jangka panjang, kurang lebih berkisar antara 8 dan sampai dengan 10 tahun secara bertahap, kontinu, meningkat, dan berkesinambungan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pembibitan atau pemanduan bakat, spesialisasi cabang olahraga, dan peningkatan prestasi. Kemudian lanjut ke belajar dan pembelajaran. Menurut Arif Sadiman tahun 2002, belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti. Kemudian ada aktivitas dan hasil belajar. Tidak ada belajar atau tidak ada aktivitas, itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Lanjut, model pembelajaran visualisasi. Menurut Azhar Arsyad tahun 2005 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi. Yang kedelapan ada media pembelajaran. Menurut Mulyani Sumatri tahun 2001, media pengajaran atau pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan oleh guru sebagai perantara untuk menyampaikan bahan-bahan instruksional dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan mencapai tujuan pengajaran tersebut. Yang terakhir ada belajar gerak. Menurut Tarigan Herman tahun 2019, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Di dalam belajar gerak yang dipelajari adalah pola-pola gerak keterampilan tertentu, misalkan gerak-gerak keterampilan olahraga. Kita masuk ke materi renang gaya dada. Renang gaya dada itu menurut Pina tahun 2004, gaya dada disebut juga dengan gaya katak. Adalah berenang dengan posisi menghadap ke permukaan air, menggerakkan kaki ke arah luar bersamaan, dengan menggerakkan kedua tangan ke samping yang bertujuan untuk menghasilkan pergerakan yang lebih cepat. Keberadaan renang gaya dada sudah ada sejak lama. Adapun 5 teknik dasar renang gaya dada. Yang pertama ada meluncur, yang kedua ada gerakan kaki, yang ketiga ada gerakan tangan, yang keempat ada pengambilan nafas, dan kemudian yang terakhir ada koordinasi gerakan. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Pranaduha Priyono tahun 2011 dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Renang Gaya Dada melalui penerapan media visual pada kelas 12 Akselerasi SMA Negeri 1 Wonogiri tahun ajaran 2010-2011. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kesimpulan yang pertama, hasil analisis data diperoleh peningkatan dari siklus 1 dan siklus 2. Dari hasil analisis dapat diperoleh peningkatan yang signifikan antara prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Rangka berpikir. Pemanfaatan media atau video adalah sebagai sarana membantu pengajar dalam menjelaskan teknik dasar renang gaya dada pada peserta didik. Melalui penayangan gambar, gerak, atau video tersebut, pengajar dapat memperhatikan secara detail gerakan renang gaya dada yang dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang, sehingga peserta didik mampu menganalisis dan menirukan gerakan tersebut dengan baik dan benar. Sebab, jika media pembelajaran dengan menggunakan media asli, siswa kurang mampu menganalisis gerakan yang ditampilkan sebab terhalangi oleh bias air dalam kolam renang. Sehingga melalui model pembelajaran berbantukan media video tersebut, proses pembelajaran renang gaya dada dapat dilaksanakan secara maksimal. Hipotesis penelitian. Menurut Ari Kunto tahun 2006, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Melalui kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian adalah
H0, tidak ada penerapan model pembelajaran visualisasi efektif terhadap gerak dasar renang gaya dada pada siswa dan siswi sekolah dasar tinggi di SD Negeri 8 Metro Pusat. H1, ada penerapan model pembelajaran visualisasi efektif terhadap gerak dasar renang gaya dada pada siswa dan siswi sekolah dasar kelas tinggi di SD Negeri 8 Pusat. Kita masuk ke bab 3. Yang pertama ada metode penelitian dan selanjutnya ada jenis penelitian. Kita bahas satu persatu dulu. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu menurut Sugiono tahun 2013. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Sugiono tahun 2013 menyatakan bahwa metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian pre-eksperimental. Jenis penelitian, berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode eksperimen. Selain itu, menurut Ari Kunto tahun 2006, metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya. Pre-experimental design seringkali dipandang sebagai eksperimen yang tidak sebenarnya. Disebut demikian karena eksperimen jenis ini belum memenuhi persyaratan seperti cara eksperimen yang dapat dikatakan ilmiah mengikuti aturan-aturan tertentu. Kemudian kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menurut Suharsini Arikunto tahun 2006. Sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas tinggi di SD Negeri 8 Metro Pusat berjumlah 20 orang. Untuk sampel, dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi yang ada di sini yaitu 20 orang. Desain penelitian. Pola penelitian metode one group pretest post-test desain menurut Sugiono sebagai berikut. O1 pretest, X treatment, dan O2 post-test. Pada desain ini, tes yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah diberikan perlakuan eksperimen. Instrumen penelitian. Tes keterampilan renang gaya dada. Tujuan instrumen ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan selama 16 pertemuan. Pelaksanaan dilakukan oleh 3 orang pelatih renang untuk menilai teknik dasar masing-masing anak agar setiap pengajar dapat fokus pada pemberian nilai. Berikut contoh format keterampilan renang gaya dada. Kemudian uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas keterampilan renang gaya dada yang meluncur 0,71 dikatakan valid. Yang kedua, gerakan kaki gaya dada 0,512 dikatakan valid. Gerakan tangan gaya dada dengan total correlation 0,588 dikatakan valid. Gerakan nafas gaya dada total correction 0,743 dikatakan valid, dan yang terakhir koordinasi seluruh gerakan 0,522 dikatakan valid. Menurut sumber Mulyanto tahun 2010 keterangan, jika koefisien korelasi lebih dari 0,45 dinyatakan valid, dan jika koefisien korelasi kurang dari 0,45 dinyatakan tidak valid. Hasil uji reliabilitas keterampilan renang gaya dada dengan alfa 0,738 menurut sumber Mulyanto tahun 2010. Norma yang digunakan untuk menilai koefisien instrumen mengacu pada pendapat Nur Hasan tahun 2001 sebagai berikut. Reliabilitas 0,90 sampai 0,99 dikatakan sempurna. Reliabilitas 0,80 sampai 0,89 dikatakan cukup. Reliabilitas 0,70 sampai 0,79 dikatakan sedang. Reliabilitas 0,60 sampai 0,69 dikatakan kurang. Dan yang terakhir, reliabilitas 0,59 sampai ke bawah dikatakan kurang sekali. Teknik analisis data. Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, akan dilakukan beberapa langkah uji prasyarat meliputi. Yang pertama ada uji normalitas, dengan dilakukan menggunakan uji Lillie force, dengan rumus ZI, Z-score, XI, min rata dibagi standar deviasi.
Yang kedua ada uji homogenitas. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas dilakukan uji F, yaitu varians besar dibagi varians kecil. Kemudian ada uji hipotesis atau uji T dengan rumus D per N per S per akar D. Yang terakhir ada uji efektivitas menggunakan N-gain dengan rumus post-test dikurang pre-test dibagi 100 dikurang pre-test. Sumber X tahun 2000. Hasil penelitian. Yang pertama hasil penelitian gerak dasar renang putra dengan rata tes awal 9,1 dan tes akhir 16,60. Standar deviasi 2,84 dengan tes akhirnya 1,57. Minimalnya tes awal 6 dengan tes akhirnya 15, maksimalnya 15, tes akhirnya 20. Kemudian ada hasil penelitian gerak dasar renang putri. Yang pertama rata, tes awalnya ada 7,1 dan tes akhirnya 15,1. Dengan standar deviasi 2,02, tes akhirnya 0,87. Minimalnya ada 5 dan tes akhirnya ada 12. Maksimalnya 14 dan tes akhirnya ada 16. Hasil penelitian. Hasil penelitian pembelajaran renang gaya dada dengan model visualisasi siswa dilihat pada gambar diagram batang di bawah ini, yang putra, dengan hasil penelitian pembelajaran renang gaya dada dengan model visualisasi siswa putri digambarkan melalui diagram batang di bawah ini yang putri. Kemudian uji prasyarat, normalitas, variabel, pretest putra, L hitung didapatkan 0,085, L tabelnya 0,258 dengan kesimpulan normal. Post-test putra, didapatkan L hitung 0,005 dengan L tabel 0,258 dikatakan normal. Pretest putri, L hitungnya didapatkan 0,093 dengan L tabel 0,28 dengan kesimpulan normal. Post-test putri 0,096 dengan L tabelnya 0,28 dikatakan normal. Dari data di samping, maka dapat disimpulkan bahwa jika L hitung kurang dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dengan variabel pretest putra dan pretest putri, F hitungnya 1,97 dengan F tabelnya 3,18 dengan kesimpulan homogen. Kemudian variabel post-test putra dan post-test putri dengan F hitungnya 3,10, F tabelnya 3,18 dikatakan homogen. Pada hasil tes didapat F hitung kurang dari F table, maka kedua varian tersebut dikatakan homogen. Kemudian ada uji hipotesis dari hasil uji pengaruh data hasil pretest dan post-test dalam tabel berikut. Di bawah ini ada tabel putra dan tabel putri dengan keterangan perbedaan yang signifikan. Kita lanjut ke uji efektivitas. Dari hasil uji efektivitas data hasil pretest dan post-test dalam tabel berikut ini. Yang atas adalah tabel efektivitas putra, yang putri tabel uji efektivitas putri. Konvensi skor gerak dasar renang gaya dada. Ini merupakan klasifikasi nilai renang gaya dada putra dan putri. Dengan angka 20-24 dikatakan baik sekali, 15-19 dikatakan baik, 10-14 dikatakan sedang, 5-9 dikatakan kurang, 1-4 dikatakan kurang sekali, menurut Regan Herman tahun 2000. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran model visualisasi yang diberikan kepada siswa sekolah dasar kelas tinggi di SD Negeri 8 Metro Pusat memberikan pengaruh dan positif terhadap peningkatan ketepatan gerak dasar renang gaya dada. Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranadu Priyono tahun 2011 yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Renang Gaya Dada melalui penerapan media visual pada siswa kelas 12 realisasi SMA Negeri 1 Wonogiri tahun 2010-2011.
Dari penelitian di atas yaitu akhir sama-sama terdapat pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran visualisasi yang terjadi peningkatan pada penelitian masing-masing. Kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya efektivitas yang signifikan metode pembelajaran model visualisasi terhadap gerak dasar renang pada siswa-siswi sekolah dasar kelas tinggi di SD Negeri 8 Mitra Pusat. Dengan saran, penulis menyarankan untuk dijadikan bahan masukan lagi. Yang pertama, peneliti lainnya untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dengan beberapa penyempurnaan, misalnya, jumlah sampel penelitian yang lebih besar, kemudian waktu penelitian yang lebih lama, dan yang ketiga, menambah variabel bebas sebagai pembanding. Yang kedua, bagi guru, sebaiknya siswa diberi pembelajaran model visualisasi lebih banyak karena pembelajaran ini membuat para siswa menjadi lebih baik dalam meningkatkan gerak dasar renang gaya dada. Yang ketiga, bagi siswa agar dapat meningkatkan gerak dasar renang gaya dada. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya dari saya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi sidang akhir saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.